Kalau misalnya udah fokus sama satu hal, pasti lupa ngelakuin hal yang lain. Tapi si Alma juga kan ada penakluk pria buaya. Nah, kalau di real life kayak gimana? Kayak apa kan? Saya takut nggak kalau di real life itu takut ya sama buaya ya. Saya lebih suka ikan ya, makanya diving. Enggak, kayaknya kalau di aslinya enggak gitu ya, biasa-biasa aja. Kita semua pasti punya ya, yang namanya inner child kan tetap ada di dalam diri kita walaupun kita udah dewasa gitu ya. Yang membuat inner child itu naik ke permukaan kalau misalnya masa kecilnya mungkin nggak enak gitu, kayak Alma itu kan dia masa kecilnya melihat orang tuanya tuh nggak harmonis, bapaknya tuh nggak punya banyak waktu buat dia, jadi dia tuh tumbuhnya sendiri gitu, nggak sama orang tua karena orang tuanya sibuk. Langit pun begitu kan, hubungan sama bapaknya nggak terlalu harmonis, bapaknya bukan tipe orang tua yang ngomong kalau bangga sama anaknya ya, jadi mungkin inner childnya suka naik ke permukaan yang akhirnya ngebuat kita suka kayak inget lagi kecewanya, inget lagi sama childhood traumanya. Ya senang juga sih bisa mengangkat ini di sebuah series walaupun dibungkusnya lucu ya, jadi orang juga nangkepnya nggak begitu yang terlalu berat atau serius gitu. Real life. Duh, turun dikit ya. Kamera. Cuman ya gimana? Nah, itu kan proses. Aman. Kalau aku mungkin ada kesamaan sama karakter aku ya, Alma. Nanti kelihatan di episode-episode selanjutnya gitu ya, Alma itu ya karena mungkin inner child-nya tidak terpenuhi, dia tuh jadi manja banget ke pasangan. Jadi mungkin kalau dia sendiri kelihatannya kayak biasa-biasa aja, tapi pas sama pasangan tuh totally different person gitu. Itu kesamaan aku sama Alma tentang inner child. Nggak ada kesulitan sih karena Cinemaku Pictures punya tim kreatif yang muda-muda, kita juga selalu diskusi bareng, ceritanya mau diangkat kayak gimana, aku juga. Jadi di Cinemaku Pictures tuh semua orang punya suara gitu. Jadinya kita menciptakan karya itu kolektif ya, bareng-bareng. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali sih, apalagi karakternya juga dibikinnya lucu, fun. Jadi mungkin syuting series ini tuh syuting series terfun sih yang pernah aku alami. Masa sih? Nggak, karena karakter akunya tuh bukan karakter yang berat gitu kan, biasanya aku karakternya nangis-nangis gitu kan, sedih, ada konflik-konflik yang aku nggak ngerti gitu ya. Di Cinta Dua Masa tuh kayak semuanya fun aja, kita kayak main syutingnya. Waduh, ngadu mulu gitu. Readingannya udah rame banget berdua. Seru kayak bercanda setiap saat gitu, ada banyak banget dialog-dialog kita yang nggak di skrip ya. Di episode 1 tuh banyak banget lah, bisa kelihatan lah ya yang mana ada di skrip dan mana tidak gitu. Jadinya tuh syutingnya kayak bener-bener main, jadi setiap hari tuh semangat banget untuk jalan ke lokasi syuting biar nggak jadi budak PH lain, Mbak. Kayak ya, sangat tidak bijaksana jawabannya. Berarti kita adalah budak kamu. Ya, enggak dong. Emang aku memperlakukan sebagai Enggak, aku nanya ya doang. kan? Contohnya begitu. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Jadi IP tuh bisa punya kebebasan untuk membuka opportunity ke banyak orang gitu. Kayak di Cinemaku Pictures tuh tim kreatifnya muda-muda semua yang mungkin dia kesusahan untuk terjun di industri film gitu. Karena kan Gen Z tuh punya ketakutan ya untuk terjun ke industri film, kayak gimana sih kerjanya, menjanjikan nggak ya. Nah di Cinemaku Pictures karena isinya muda-muda, jadi kita bisa memperkerjakan nih para Gen Z untuk bisa kreatif, jadi penulis, jadi editor, terus mereka juga jadi marketing gitu. Jadi senang aja bisa membuka banyak kesempatan ke generasi muda untuk terjun ke industri film. Untuk akunya sendiri, aku ngerasa punya kebebasan untuk menuangkan isi kepala aku, isi kepala Umay ke dalam sebuah cerita gitu, yang akhirnya kebanggaannya sendiri tuh beda gitu ya. Kalau misalnya kita jadi pemain doang kan skripnya udah ditentukan sama PH lain gitu. Kalau aku menentukan ceritanya, isunya, terus pemainnya juga, dan krunya kita bisa pilih yang nyaman buat kita dan bisa menciptakan ekosistem jam kerja yang sehat juga gitu. Kerja yang juga membuat pemain lain nyaman. Kalau aku menempatkan diri aku nggak setiap hari aku tuh IP gitu loh. Jadi di saat aku reading ya aku menempatkan diri aku sebagai pemain, yang dimana aku harus ya menghormatin pendapatnya Umay, bekerja sama dengan baik dengan pemain lain. Di saat aku di lokasi syuting, kalau aku lagi acting ya itu aku adalah pemain bukan IP. Jadi apa yang terjadi di belakang layar aku serahkan ke Umay. Tapi di saat semuanya udah pada pulang, kita evaluasi kerja, baru aku mengevaluasi kinerja tim pada saat itu gitu. Jadi nggak semata-mata setiap saat aku IP gitu. Ya kalau lagi acting ya aku menempatkan diri aku sebagai pemain, nggak boleh mentang-mentang produser terus ngapain gitu, enggak. Jadi sama aja sih. Sebenarnya Cinta Dua Masa tuh relate sama banyak orang sih. Karena kan yang nulis bukan aku ya, yang menulis tuh tim kreatifnya Cinemaku gitu, Mbak Santi gitu. Jadi dia juga terinspirasi dari suara-suara banyak orang gitu. Apalagi kadang di Cinemaku Pictures kita suka ngasih saran gini aja nih gitu. Jadi kita bikin bareng-bareng ceritanya.
Jadi nggak cuma relate ke aku doang, tapi kayaknya relate ke banyak orang. Kita nggak perlu cari kekurangan kita untuk tahu alasan orang selingkuh dari kita apa, karena belum tentu kita kurang. Karena selingkuh itu menurut aku kemauan dari diri masing-masing gitu. Ya, itulah yang ada di Cinta Dua Masa gitu, kayak kan kadang mungkin perempuan kali ya suka nanya kalau pacarnya selingkuh kita kurang apa sih, ya bisa jadi nggak ada kurangnya, emang pacar kita aja pengen selingkuh. Ngalamin itu juga. Ngalamin nggak ya? Gimana mas, tolong bantu aku. Kok aku nggak bisa lihat? Ya gitu karakternya. Ya, iya. Bener gak statementnya itu tadi kan ada. Bener. ada Tapi kalau di- misalnya emang rata-rata kalau misalnya nih selingkuh nih ditanya, emang aku tuh kurang kayak apa sih? Pasti jawabnya nggak ada, pasti gitu. itu bohong kan? Ya bohong. Ya bohong lah pasti. Tuh kalau dari perspektif cowok gitu kan beda makanya. Ya pokoknya banyak lah perspektif di Cinta Dua Masa yang bisa dikulik. Dia mau percaya kalau dia. Jangan gitu dong. Aprilnya boleh. Ramalan yang dulu apa di ramalan orang? Tarot. Emang iya mas? Iya. Kalau di ramal. Ramal. Iya lah itu kan Ramal, pamal. Ramal apa? Jadi investor saya di ramal. aku baca aja, kalau ramalan zodiak itu baca aja. Kalau positif aku senang, kalau negatif aku nggak baca lagi. Ya kan? Milih-milih bacanya. Tapi nggak yang dipercayain gitu lah, nggak yang kayak gitu. Kalau Kak Jasmine? Iya, 50-50 sih. Soalnya kayak emang kadang ramalan zodiak ya, itu kadang emang banyak yang bener gitu loh. Kayak oh iya, emang Tuh, Sagittarius Mas. itu kebanyakan kayak gini, karakternya Libra tuh Tuh, gini, Mas. kayak gitu. Nggak setuju dia. Cuman ya balik lagi kalau yang negatif-negatif lebih baik dijauhin dari pikiran aja sih, nggak usah dipercaya. Tapi kalau yang positif-positif ya udah percaya aja, diaminin gitu. Ya aku Ini yang paling percaya. Iya tuh. Katanya bener tuh sampai pernah ke tukang tarot itu bener nggak tuh Kak Dika? Saya nggak percaya zodiak kayak gitu. Ramalan tuh itu tuh media untuk menyenangkan diri sendiri aja. Tapi yang jelek-jelek pada nggak mau denger kan. Tapi kalau bagus sih alhamdulillah. Tapi kalau jelek itu kayak menyenangkan diri sendiri aja, lebih baik. Kalau saya sih mendingan nggak tahu aja. Jadi apapun yang terjadi di depan ya nikmatin aja. Enggak lah. Enggak sih. Enggak segitunya sih. nggak sampai kita mau berubah gara-gara ramalan juga. Ya belum tentu terjadi, masih kita udah berubah gitu. Zodiak ngaruh ke binatang. Enggak dong. Kalau ada Nggak anjing lahir bulan Januari, Enggak ngerti gue. tahu. Aquarius. Enggak ngerti gue setelah binatang. Cuma enggak sih enggak Enggak, kita nggak seaneh itu sih. Banyak sih, jangan pernah ada penyesalan di dalam hidup gitu. Nggak semua hal bisa dirubah. Kayak Alma sama Langit kan mencoba untuk merubah masa lalu gitu ya, merubah untuk memperbaiki masa lalu. Nggak semua hal tuh harus diperbaiki. Mungkin emang nggak apa-apa dirusak aja, tapi untuk dijadikan pelajaran gitu. Jadi jangan ada yang dipaksakan. Mas, coba Mas. Pesan. dari saya di sini. Pesannya adalah selama keluarga masih sehat, berbaik-baiklah dan menghabiskan waktulah sama mereka. Oh, saya nyaman banget ya kerja sama Aprili ya, karena makan terjamin. Seksi Apa ya? konsumsi ini ya. Makanan tuh ada QC-nya loh Aprili. Jadi nggak bisa tuh sembarangan. Ada rambut satu dia langsung. Nggak. Ya nyaman aja sih sebenarnya sama semua pemainnya gitu ya. Kan makanya aku memilih teman-teman semuanya karena kita semua bisa memberikan kenyamanan satu sama lain. Jadi syutingnya tuh juga seru banget. Apalagi pas acting sama Masta tuh ya kayak nggak acting yang tadi aku bilang, bener-bener ngalir aja kayak gitu. Kita lumayan seringnya waktu itu di podcast aja. Iya. Jam. Waktu itu cuma pernah ketemu sekali di podcast, habis itu benar-benar ketemu tiap hari ya sebenarnya di series ini. Cuma kan ya ternyata kita ngobrol banyak, cocok juga ngobrol di aslinya, jadi ya nggak ada masalah sih. Masalah. Iya. Kalau nggak jadi jodoh. Iya makanya. Saya dijodohin sama semua orang ya kayaknya. Jadi nggak apa-apa. Kan mantan deket sama cowok lain. Cowok lain, cewek. Udah deket sama cewek lain. Cewek. Sorry, oh cewek. Biasa itu. Ngeliat mantan deket dengan cewek lain. Seneng dong, pasti kan aku sangat happy kalau mantanku happy. Kan putusnya nggak pernah nggak baik-baik, selalu baik-baik.
Jadi kalau baik-baik putusnya pasti kita mendoakan yang baik-baik di akhir hubungan itu, semoga dapetin yang lebih, semoga dapetin yang lebih baik gitu. Jadi pas beneran mendapatkan yang lebih baik, kita sebagai masa lalunya happy dan mendukung. Nggak tahu kalau itu ya, nggak berani komen karena beneran nggak tahu apa-apa. Wow, kebetulan udah 5 tahun yang lalu ya, saya juga lupa ya 5 tahun Saya yang. tahu ceritanya loh. Oke, mari kita ya ke Kak Dita. Gimana tuh Kak? Suka curhat ya? Asia tapi ya. Iya. Tapi kamu banyak bilang katanya dia beda usia nih gitu. Nggak masalah, kenapa? Nggak ada masalah, usia itu hanya angka. Jadi nggak masalah sih usia, nggak jadi masalah. Support cocok banget. Kalau diundang dia datang. Datang dong, datang lah. Masih ada komunikasi nggak sih mungkin silaturahmi aja? Sekali-sekali ya, nggak yang tiap hari gitu. Sekali-sekali aja kalau ada acara. Terus kayak kemarin Kaluna main tenis, aku tuh harusnya nonton. Tapi maaf kan. Pas aku nonton ya kalah kan gue. Iya, lagi nonton Mas Dikta kan. Jadi kan Mas aku nonton nih, ternyata syuting gitu. Nah, terus ya udah saling komunikasi aja. Kamu nonton Luna ya? Iya, oh ya udah. Tapi masih baik-baik aja hubungannya. Baik banget. Yang paling terbaik lah hubungannya. Lanjut. Dia kan jadi audiens di sini. Apa? Nggak boleh mbak, serius kan? Aku dimarahin nanti. Promo ya? Promo. Gantian dong nggak ngomong. Jasmine dijawab. Jasmine. Tuh semuanya Jasmine. Ya pokoknya jangan lupa teman-teman semuanya nonton video original series Cinta Dua Masa hanya di video. 14 Juli di video. Jangan nonton bajakan ya. Terima kasih. 8.